Kita lihat ini low-nya ini makin tinggi ya, makin tinggi dan makin tinggi. Artinya belum ada tanda-tanda bahaya secara ininya. Ya, secara strukturnya itu masih cukup oke. Kelihatan kalau kita tarik trendline itu masih up terus. Jadi jangan takut untuk kedepannya akan ada koreksi atau gimana. Nanti misalnya ada koreksi yang cukup besar akan kita warning juga di room utama. Ya, itu untuk review IHSG. Oke, selanjutnya kita lihat berapa orang. 733 sudah 20 orang. Oke, kita mulai aja ya. Ya, selamat malam teman-teman BBK semuanya. Hari ini kita akan bahas materi yang cukup umum ya, pembacaan chart ya BBK, kemudian nanti ada support resistance, kemudian ada supply and demand, ada chart Mahadewa dan Hakaki. Ya, kita mulai aja dari yang paling simple yaitu chart BBK. Oke, kita ambil contoh saja misalnya yang ada di channel. Tentunya dari list yang resmi ya. Contohnya saja kita lihat AALI di 8575 closingnya. Oke, teman-teman bisa request ya pakai BBK AALI, ataupun teman-teman bisa pakai sintaksnya itu BBKX AALI. Ya, tinggal dirubah aja nama sahamnya yang di belakang komen. Nah, bedanya hanya di ini ya, yang ada X-nya itu tentunya ada bedanya di status BBK-nya, sedangkan yang di BBK itu nggak ada statusnya. Ya. Oke, kita bahas saja yang ada X-nya. Ya, seperti biasa saya akan menjelaskan dari paling atas. Ini ada nama emitennya, kemudian ada time frame-nya itu, default-nya itu memang daily, kemudian ada open, harga high, low, dan close dari pergerakan hari ini. Ya, dan di sini kita ada yang namanya current value. Ya, artinya itu transaksi yang terjadi hari ini. Ya, berapa banyak transaksi yang terjadi. Ya, yang bagus itu sebenarnya di atas 5 miliar. Salah satu syarat untuk masuk ke BBK adalah current value-nya itu di atas 5 miliar. Jadi kalau di bawah 5 miliar biasanya nggak akan masuk duluan ya. Kemudian ada value average ya, secara rata-rata untuk 10 harinya itu berapa miliar ya. Kalau kita lihat untuk perbandingannya itu FV-nya itu pembanding antara current value terhadap rata-ratanya. Artinya cukup besar ya, 2,67 artinya 200% ya. Yang biasanya 16 miliar, 15 sekian, hari ini gede-gedean ya, hampir 3 kali lipat ya seperti itu. Nah, di sini kita ada maksimum buy. Ya, ini biasanya digunakan untuk mengatur porsi entry kita. Ya, misalnya untuk saham AALI ini maksimum buy-nya itu boleh belinya itu di 212 juta. Sedangkan untuk porsi cicilannya itu bisa sekali entry-nya itu 33 juta. Nah, angka-angka di sini akan berubah ya ketika market open itu biasanya kecil dulu. Jadi semakin mendekati EOD ya, angka ini akan semakin besar. Jadi disesuaikan dengan current value yang ada. Ya, begitu. Oke, kita lanjut ke status BBK. Ya, di sini ada BBK 1, tentunya kalau udah 1 artinya udah masuk BBK. Kemudian ada CLBK itu calon BBK ya. Jadi biasanya sebelum masuk ke BBK, saham-saham itu ada masuk ke calon-calon BBK dulu ya. Di sini ada copet 1, copet 2, kemudian ada goyang dumang ya, secara volumenya cukup gede ya dibandingkan beberapa hari ke belakang ya. Nah, itu untuk fungsi dari status BBK yang ada di sini. Nah, berikutnya kita akan masuk ke yang namanya panel 1 ya. Panel 1 ini yang di sini. Nah, ini kita bilang ini panel kedua. Dan yang bawah ini kita sebut sebagai panel ketiga. Nah, kita akan bahas dulu untuk panel 1 ya. Nah, di sini kita ada yang namanya candle ya. Jadi kalau kita requestnya daily candle, satu candle itu berarti pergerakan dalam 1 hari.
Ya, ini pergerakan dalam satu hari, ini hari sebelumnya, ini hari sebelumnya lagi, ya seperti itu dan seterusnya ke belakang. Nah, di BBK candle-candle itu biasanya ada beberapa warna ya. Di sini kita ada 4 warna. Jadi warna di chartnya BBK itu biasanya berbeda. Ya, berbeda dengan yang ada di OLT kita. Contohnya saja misalnya yang di sini. Kalau di OLT mungkin kalau dia turun ya dengan candle berisi biasanya kan harganya turun ya. Biasanya warnanya merah, kalau nggak merah hitam ya. Beda dengan di BBK. Ya, di sini kita mewarnai candlenya itu lebih ke tren yang terbentuk. Jadi contohnya saja kalau misalnya candlenya masih merah, artinya algoritma BBK itu mendetek trennya itu masih turun, ya seperti ini. Nah, misalnya saja nantinya ketika trennya mulai nanjak, ya seperti begini, ya saya timpa saja di sini. Ini kan kayak pink ya. Walaupun ada penurunan, ya kelihatan di sini pink ya. Walaupun masih penurunan, ya tetapi penurunannya itu sudah landai, ya sudah landai. Nah, kemudian ketika mulai uptrend ya, mulai naik, harga mulai naik itu biasanya ditandai dulu dengan kemiringan yang warna hijau seperti ini. Ya, warna hijau seperti ini, hijau muda, dan ketika sudah nanjak, nah algoritmanya akan mewarnai candlenya yang terakhir itu menjadi warna hijau tua. Jadi warna-warna di BBK itu adalah merupakan penghitungan secara tren ya, tren jangka pendek ya, minimal 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan ke belakang. Ya, jadi tentu saja ada kelemahannya ya, biasanya kalau trennya itu berlanjut turun ya, seperti contohnya saja yang di sini ya, ketika ini merah kemudian sudah pink ya, dan di sini ketika hijau muda yang ada di sini, tetapi candlenya masih turun-turun, itu bisa diabaikan. Artinya dia belum bisa membuat swing higher low. Ya, sedangkan kita lihat di sini, swingnya masih menjebol ya, menjebor support yang ada. Ya, jadi ini bisa diabaikan ya untuk warnanya. Jadi kalau dia semakin naik, barusan dia ganti warna menjadi semakin hijau. Nah, ini ceritanya kan turun ya, turun berupa warna jadi pink, kemudian balik ke merah. Artinya trennya berlanjut untuk turun ya. Oke. Nah, itu secara candle ya, secara informasi teknikal, kemudian kita di sini ada informasi dari volume ya. Di sini kita ada volume at price. Jadi dari chart yang ungu di background panel 1 ini menggambarkan transaksi yang terjadi di harga sekian. Jadi banyak transaksi terjadi di sekitaran 7.000, 8.000 ya. Ini banyak transaksi di 11.000 ya. Jadi bisa dianggap sebagai support dan resisten ya dalam chart ini ya, seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman silakan aja untuk drop pertanyaan di kolom chat ya, nanti kita akan bahas. Nah, setelah kita bahas secara teknikal ya, kita akan bahas secara bandarmologi. Ya, di sini kita ada panah-panah ya, panah atas, panah bawah. Nah, ini informasi-informasi secara bandarmologi ya, dengan pengertian sebagai berikut. Jadi kalau misalnya ada panah di sini, artinya histogram yang next-nya di bawah ini artinya sudah melebihi rata-rata 20 harinya ya. Kelihatan di sini juga sama, yang di sini juga ya, di sini juga, kira-kira begitu. Nah, misalnya distribusinya itu nggak sampai rata-rata, maka bentuknya itu akan menjadi persegi seperti yang ada di sini. Ya, kelihatan warna merah, tapi dia hanya peta ya. Nah, contoh lainnya di sini peta yang menggambarkan
akumulasi ya kalau hijau, akumulasinya hampir mencapai rata-rata. Ya, lanjut kita juga ada double kotak ya. Apa sih double kotak? Ya, double kotak itu artinya akumulasinya itu ya hampir mencapai rata-rata. Ini kan nggak mencapai rata-rata ya, kelihatan ini ada garis-garis ratanya ya. Dia nggak capai rata-rata, tetapi dia ada hitungan secara trennya ya. Trennya itu dihitung mulai nanjak. Jadi dia kasih warning, oh ini loh guys ya, ini ada akumulasi dari smart money, tetapi dia nggak mau kelihatan ya, cuma sedikit-sedikit. Kemudian harganya dia mulai kerek naik ya, itu artinya perlu untuk diperhatikan ya. Biasanya akan meledak ya, tapi kita nggak tahu kapan. Ini bisa diperhatikan aja, jadi bisa digunakan untuk jadikan sebagai watchlist. Nah, setelah simbol-simbol yang ada di atas ini, ya kita lanjut. Oh ya, ini ada satu lagi. Kelihatan nggak yang di sini? Yang warna pentil di atas candle ini, yang pink ini. Nah, ini menandakan distribusi yang sudah berhari-hari ya, distribusi berhari-hari ke belakang ya. Ini ada pentil-pentil minimal 4-5 hari ke belakang itu ada distribusi. Jadi ada buangan bandar ya, jadi hati-hati. Yang bagus itu pentil yang biasanya di bawah candle ya, yang warna hijau. Kebetulan di chart ini nggak ada. Nah, ini teman-teman tinggal lihat aja kembali ke guidebook ya yang sudah dibagikan seperti biasa. Nah, kita lanjut ke yang namanya CBK atau spektrum CBK ya, ada di sini. Ya, spektrum ini sebagai momentum indikator smart money juga. Jadi semakin banyak buangan ya, contohnya saja yang di sini banyak merah-merah, ini trennya juga turun ya, momentum trennya juga turun ya, seperti ini. Ini banyak merah-merah, banyak turun juga. Ya, jadi sejalan ininya juga merah-merah. Nah, ketika mulai akumulasi ya, kalau hijau kita sebut sebagai akumulasi, kemudian tren di panel 2 ini mulai nanjak. Ini kelihatan mulai nanjak walaupun nggak signifikan, mulai nanjak. Warna di CBK ini berubah warna, yang tadinya merah menjadi orange, kemudian semakin terang dan semakin terang, ya seperti itu. Nah, untuk panel 2 yang ada di sini, ya ini momentum tren ya, tren next ya, akumulasi. Jadi ini sama aja ya, panel 2, panel 3 itu biasanya sama aja ya. Yang satu dalam bentuk garis, yang satu itu dalam bentuk histogram. Jadi kalau banyak merah-merah artinya distribusi, kalau banyak hijau, banyak biru ya, biru-biru itu artinya akumulasi. Nah, kira-kira begitu penjelasan untuk chart BBK yang ada di sini. Nah, biasanya cara pemakaiannya itu cukup simpel, kita tinggal lihat candle-nya itu sudahkah bermain di atas yang namanya give line. Ya, apa sih give line itu? Give line itu adalah moving average ya, yang kayak gini. Kebetulan di sini ungu atau magenta, kemudian di sini kuning, di sini sudah biru. Kenapa bisa tahu biru? Kita tinggal lihat saja yang ada di sini. Ya, angka-angka di sini sudah biru. 8166 itu adalah angka moving average-nya. Ya, dan harga menembus moving average-nya itu dan closing di harga 8575. Ya. Jadi harga give line yang warnanya bagus itu yang warnanya biru. Ya, kalau kuning itu hati-hati, bisa aja dia kembali jelek atau dia berubah menjadi warna biru. Ya, ada 3 warna. Nah, setelah kita lihat candle-nya gimana, ya, kemudian give line-nya oke, kemudian ada akumulasi seperti yang ini, ya, ada mulai nanjak, kemudian kita lihat di sini lebih banyak biru dibandingkan yang merah, ya. Nah, ini kita bisa set untuk trading plan, ya. Kita bisa buat trading plan.
apakah mau buy on break, apakah bisa buy on weakness dan lain sebagainya. Ya. Nah, kira-kira begitu untuk pembacaan chart BBK. Oke, kita lanjut ya. Belum ada pertanyaan karena ini umum saja. Kita lanjut ke chart yang lain. Berikutnya kita akan membahas hak kaki dulu. Ya, hak kaki dulu. Coba kita cek hak kaki AALI. Nah, di sini bisa kita lihat ya, yang namanya next itu yang tadinya di bawah chart BBK ternyata ada di sini ya, di panel paling bawah. Dan kemudian kita ada indikator NBSA di panel kedua di sini, kemudian ada bid off. Ya, jadi kita dapat 3 panel. Nah, ini sebagai indikator ya. Panel indikator, chart indikator untuk menginfokan kepada kita apakah AALI itu ya digerakinnya itu pakai apa. Ya, jadi kalau dia masuk ke BBK, AALI ininya tadinya merah ya, histogramnya itu merah di bawah sini. Tapi kenapa dia bisa masuk ke BBK list? Nah, tentu saja bisa jadi next-nya itu kurang bagus ya, secara pembuatan next-nya kurang bagus, maka bot itu akan melihat secara NBSA yang ada di sini. Jadi prioritasnya itu yang next-nya dulu sebagai prioritas pertama. Kalau ini jelek, maka botnya itu akan memadukannya dengan yang namanya NBSA. Ya, jika NBSA-nya juga jelek, ya, misalkan ini jelek juga, ya, maka botnya itu akan mencari alternatif lain. Ya, dia akan melihat secara bid off. Jadi bid off itu adalah sentimen hajar kanan, hajar kiri. Semakin banyak yang hajar kanan, maka histogramnya menjadi biru. Kalau semakin banyak yang hajar kiri, itu biasanya jadi merah. Ya. Nah, kebetulan kita lihat analisanya di sini, ya, AALI next-nya itu merah, histogram hari ini merah, ya, walaupun kecil, distribusi kecil. Secara foreign-nya itu cukup bagus, ya. Artinya dia ada hitungan pembelian oleh pihak asing, ya, NBSA-nya. Dan secara HK-nya itu cukup oke, ya. Jadi ini biru, walaupun ini merah, maka cukup oke. Makanya kenapa chart AALI ini bisa masuk ke listnya yang BBK. Ya, ini untuk melihat dalemannya. Jadi prioritas yang perlu kita tahu itu next-nya itu yang pertama, kemudian NBSA kedua, kemudian bid off. Ya, jadi ini tidak terlalu signifikan untuk melihat dalemannya saja. Oke, kita lanjut. Setelah kita bahas hak kaki, tentu saja misalnya kita mau melihat, misalnya tadi chart BBK ya, BBK itu kan tidak ada yang namanya support dan resistance di sini. Ya, kalau di sini kan nggak ada garisnya, walaupun ini saya bisa menggarisnya secara manual. Ya, kita bisa melihat supportnya itu di mana, ya resistennya itu di mana. Ya, ini kan dengan bantuan garisan sendiri ya. Nah, kalau misalnya saya lagi di luar atau saya lagi jalan-jalan ke mall, bisa aja saya melihat bot ya, mencontek botnya saja, bot di BBK. Ya, tentu saja ada sintaks yang bisa kita gunakan ya, yaitu kita bisa memakai MHDW dan SR ya. Jadi apa itu MHDW? Coba kita ketik aja ya. MHDW. MHDW. Nah, dari capnya AALI ya, bot BBK itu sudah menggariskan secara otomatis ya garis-garis yang perlu. Jadi garis-garisan di sini adalah garisan daily ya, garisan daily. Jadi nggak ada
time frame yang lebih besar dari daily ya. Karena dia daily, maka chart MHDW-nya juga daily, garisan ini daily, garisan yang ini daily. Semuanya garisannya itu daily. Jadi fungsi dari chart MHDW ini sebenarnya untuk melihat support dan resistennya. Ya. Nah, saya contohkan aja misalnya di trading view ya, Ali. Oke, bisa kita lihat. Nah, kalau di chart manual mungkin saja saya akan menggarisnya secara manual ya, seperti ini. Dan ini biasanya kan membutuhkan waktu ya untuk menggarisnya. Ini contohnya saja saya menggarisnya manual. Ya, kemudian saya tambahkan misalnya resisten di sini. Ya, kemudian saya tambahkan jadi untuk pergerakan short term-nya itu sebenarnya AALI-nya itu sudah nge-break out ya, nge-break out pola ascending ya, ascending triangle ini kayak ascending triangle. Kemudian secara mid-term-nya itu sudah menjebol yang namanya down trend line-nya ini ya. Ini down trend line-nya ini cukup lama dari awal tahun itu udah mulai dijebol ya. Kelihatan di sini. Sini saya tarik dari high yang di sini, kemudian high yang di sini, dan high yang di sini. Kelihatan hari ini sudah mulai menjebol. Dan ini kan sebenarnya perlu waktu ya untuk menggarisnya. Nah, kita sebenarnya dibantu oleh bot BBK ya. Jadi sama garisnya seperti yang tadi. Ya, seperti ini. Dan sama juga di sini kelihatan sudah mulai nge-break out ya. Di sini juga ada garis yang seperti tadi saya gambar ya, seperti ini dan seperti ini. Ya, kelihatan ya, artinya sama ya garisannya. Ya, kalau tadi saya garisnya mungkin begini, ya, downtrend line ya. Ini mungkin garisannya agak ke belakang. Jadi hampir sama ya. Coba kita balik lagi. Nah, hampir sama ya, hampir sama. Oke, jadi fungsi dari garis ini sebenarnya untuk support dan resisten, ya, support dan resisten. Jadi kalau posisi candle-nya itu di atas garis, artinya garis yang di bawah itu semuanya menjadi support dan ditandai dengan warna hijau. Ya, yang sudah terbreak ke atas itu semuanya jadi hijau seperti ini, hijau, hijau. Yang di bawah candle-nya itu hijau. Ingat ya, yang di bawah close ya, bukan di bodinya, di bawah close-nya itu semua hijau. Dan yang di atas tutupan candle-nya itu semuanya jadi merah. Jadi yang merah itu bisa dianggap sebagai resisten. Ya, jadi cukup mudah untuk dibaca. Ya, kita baca aja untuk AALI closing-nya itu di 8575. Support sekarang posisinya di berapa? Bisa kita lihat di sini ya, 8575 di sini. Ya, support sebelumnya itu di 8375. Ya, jadi ada spread lebih kurang 200 poin. Dan resistennya itu di mana? Resistennya itu di 8750 yang di sini, kemudian 9075 ya di garis yang titik-titik merah ini, kemudian resisten ketiganya di yang paling atas ya 9325. Ya. Dan di sini juga ada seperti biasa, di sini juga ada CBK dan ada histogram next ya. Jadi pembacanya cukup simple dan dengan ini aja kita bisa membuat trading plan ya. Apakah kita mau entry ya, buy on break atau gimana ya, tinggal kita lakukan aja. CPO-nya sendiri oke ya, Beb? CPO iya sih, CPO oke sih. CPO-nya itu kayaknya naik terus sih kemarin. FCPO-nya itu ya, FCPO-nya itu cukup oke ya, trennya itu nanjak terus walaupun emitennya nggak telat ya, agak telat ya. Tapi ini trennya dari awal tahun itu cukup oke sih.
bahkan dari tahun lalu itu nanjak terus ya. Posisi sekarang memang lagi di area resisten sih 4514 ya. Kalau jebol itu cukup bagus. Jadi semoga aja harga emitennya itu mengikuti ya, biasanya mengikuti gitu. Dan kalau boleh lanjut ya, di sini kita ada yang namanya titik-titik ya. Ini kelihatan kan bedanya ada banyak titik-titik. Nah, biasanya ini kita anggap sebagai support atau resisten yang lebih kuat ya dibanding yang nggak ada titik-titiknya ya. Minimal yang di sini sudah di retest ya 3 kali ya. Kelihatan kalau di sini saya tandai di sini sekali, kemudian di sini ada sekali, kemudian di sini ada beberapa kali ya. Jadi cukup kuat untuk area resistennya ya, area 9075 sampai 9325 ya. Semoga bisa lanjut ke atas untuk AALI. Nah, baik, kita lanjut. Belum ada pertanyaan, kita lanjut ke garisan berikutnya. Jadi kalau misalnya saja garis-garisan Mahadewa itu cukup ribet ya, atau saling menimpa, teman-teman bisa pakai komen support resistant AALI. Ya. Nah, ini akan digariskan secara horizontal. Semuanya horizontal. Untuk AALI itu supportnya itu di berapa ya? Posisi sekarang 8575 ya, dengan ditandai harga berwarna putih ya. Ada 2 garis di bawah tutupan candle yang hari ini bisa dijadikan sebagai support ya, 8250 8125. Sedangkan untuk resistennya tinggal dibaca aja 8725 9075 925 9325 9400. Ya, jadi tugas Ali ini besoknya akan menguji ya, ini karena ini posisinya lagi naik, kemungkinan dia akan menguji ya level 9.000-an ke atas ya. Kalau itu jebol maka lebih bagus ya. Di sini kita lihat ada resisten kuat 9.400 ya, semoga aja jebol. Jadi Cak support resisten dan Cak Mahadewa itu sebenarnya saling melengkapi ya, saling melengkapi. Jika saja di Cak Mahadewa itu agak membingungkan ya, teman-teman bisa melihatnya langsung di ini support resisten SR ya. Jadi cukup simpel untuk pemakaiannya. Nah, kalau kita tadi sudah membahas BBK, SR, kemudian Mahadewa, HKQ, ya kita bisa bahas yang terakhir ini SND ya, atau supply and demand. Ya, AALI. Kita balik lagi ke AALI. Jadi teori supply and demand itu ya adalah teori permintaan dan penawaran ya. Kalau demand itu kan permintaan ya. Kalau supply itu penawaran ya gitu ya. Jadi area-area yang bisa digunakan sebagai area supply and demand ya biasanya area-area di mana biasanya terjadi pembalikan arah ya, banyak yang nampungin. Nah, misalnya area demand-nya AALI itu posisinya di sini ya. Kelihatan menyentuh level di sini ya, dikumpulin kemudian harganya dikerek naik ya. Nah, area-area berikut juga bisa dipakai. Nah, ini kayak area-area resistennya ya di sini, kemudian di sini. Ya, kalau saya manual itu biasanya begini ya, kalau manual. Ya, atau ini bisa dihilangkan karena terlalu dekat ya. Nah, ini area
yang terjadi pantulan di sini, kemudian terkena di sini, kemudian turun, dan retest, dan kemudian turun lagi. Nah, ini kalau kita gambar manualnya seperti ini. Nah, misalnya kita mau pakai bot, ya bisa kita ketik supply and demand atau SND Ali misalnya. Nah, dari chart supply and demand di sini ya kelihatan dari chartnya ya area yang bawah ini tadi saya gambar ya. Ini area untuk demand-nya, kemudian ini area untuk resistennya ya. Berikutnya itu yang di sini. Jadi hampir sama dengan yang kita gambar manual ya untuk konsepnya. Jadi pembacaannya cukup simpel ya. Kalau area yang berada di bawah candle terakhir ya biasanya itu disebut sebagai area support, dan area yang di atas candle itu biasanya disebut sebagai area resisten ya. Nah, untuk penggunaannya cukup simpel ya teman-teman. Cukup melihat area supportnya itu di mana. Jika posisinya sudah dekat dengan support, ya misalnya dekat dengan support yang di bawah, kemudian mulai mantul, nanti kita akan belajar untuk mencarikan show-nya itu gimana, scroll-nya itu atau scanning-nya itu gimana. Ya, dan dia mulai mantul ya, kayak gini ditandai warna kuning ya di sini. Yang tadinya merah, kemudian warna kuning, jadi warna hijau. Dan dia akan mencoba ya melaju menuju angka 9075. Nah, kalau ini lewat ya, kita tinggal lihat aja angka yang di atasnya yang area 10.350, 10.500. Kalau itu lewat ke resisten berikutnya, kalau itu lewat ke sini. Jadi sudah dibantu oleh bot langsung untuk support and resistennya. Nah, untuk candle-candlenya di sini ya karena hitungannya supply and demand, ini ada perhitungan khusus ya. Jadi kalau dia lagi downtrend ya belum ada tanda pembalikan arah, maka candlenya itu akan berwarna merah. Mau dia naik ataukah harganya turun, candlenya itu akan semuanya berwarna merah. Nah, ketika bot itu mendeteksi adanya breakout ke atas, ada potensi untuk naik ke atas ya, ditandai dengan candle berwarna kuning. Ya, candle berwarna kuning, kemudian besoknya itu dilanjutkan dengan candle berwarna hijau. Jadi merah, kuning, hijau kayak warnanya lampu lalu lintas ya, lampu lalu lintas. Nah, kalau kita lihat di sini memang ini gagal ya, walaupun ini sempat naik karena trennya itu masih turun, ya tekanan jualnya masih tinggi dan harganya itu berbalik arah ya, ditandai dengan candle berwarna putih. Nah, setelah candle berwarna putih biasanya itu candlenya itu menjadi berwarna merah kembali ya, seperti ini. Kelihatan jadi berwarna merah. Nah, ketika dia mulai nge-breakout lagi di sini, candlenya itu mengindikasikan ini loh udah kuning ya. Ini udah bisa mulai nyicil ya, atau bisa mulai beli ya. Di sini ya, kemudian setelah kuning seperti biasa, setelah kuning maka berlanjut lagi harga warnanya itu menjadi warna hijau. Dan di chart ini juga ada yang namanya give line ya. Kalau kita lihat ada give line ya, moving average magenta, kemudian ada kuning, ada biru. Dan seperti biasa kalau candle bermain di atas give line, maka give line-nya itu biasanya berwarna biru ya, seperti ini ya. Maka sering carilah saham-saham yang bergerak di atas give line. Dan di sini juga ada yang namanya CBK ya, sama seperti chart-chart sebelumnya. Ada CBK di sini. Ya, di sini ada dua panel. Ada panel yang bawah, kemudian ada panel yang atas. Jadi yang bawah itu yang biasa kita gunakan, yaitu momentum secara momentum secara
next-nya itu ya, jadi semakin banyak biru-biru maka dia berubah warna ya, merah ke orange, kemudian hijau, hijau ya. Kalau ada distribusi dia balik ke kuning ya, itu untuk panel yang di bawah. Nah, panel yang di atas itu apa ya? Itu adalah panel keramaian ya. Adalah panel keramaian. Saya nggak jelasin lebih lanjut ya. Biasanya kita hanya cukup melihat pergerakan harga, kemudian banyaknya akumulasi yang ada di bawah. Jadi semakin banyak akumulasi maka akan mendukung pergerakan harganya semakin bagus. Ya. Jadi candle-nya itu bisa berubah warna ya ketika adanya breakout ya. Bisa terjadi pada saat running atau pada saat mendekati closing ya. Jadi ketika kekuatan bull-nya itu cukup gede ya, cukup besar ya, dia akan berubah warna ya. Kalau misalnya masih ragu-ragu mungkin dia nggak akan menjadi warna kuning dulu ya. Contohnya saja di sini kelihatan dari bawah ini mulai naik. Nah, di sini candle-nya itu belum berwarna kuning. Ya, kenapa? Karena belum ada derajat kemiringan untuk naik ya, belum terhitung algoritmanya. Nah, ketika sudah 3 candle seperti ini ya, di sini barusan terhitung ya, ada derajat kemiringan ke atas misalnya. Misalnya begini. Ya, dia ada menghitung derajat kemiringan. Oh, ini udah mulai naik ya. Jadi ditandai warna kuning di sini. Ya, semoga menjawab pertanyaannya Bapak. Nah, tentu saja teman-teman perlu cari ya saham-saham yang ada candle kuningnya seperti ini. Artinya dia baru memulai fase untuk perubahan trennya ya, perubahan tren dari bearish ke bullish ya. Itu teman-teman bisa pakai yang namanya show SND. Ya, kita tinggal show SND, supply and demand. Jadi apakah ada saham-saham yang menarik untuk hari ini? Oke, di sini kalau kita lihat ada MDKA, MNCN, dan UNTR. Coba kita cek bersama-sama. Nah, kalau kita lihat SND-nya MDKA, bisa kita lihat candle-nya itu langsung dicarikan yang warna kuning. Ya, kelihatan di sini warna kuning, artinya setelah kuning biasanya dia akan berubah warna menjadi hijau. Tetapi apakah bisa pasti memberikan profit? Belum tentu, ya, belum tentu. Tentunya kita mesti analisa lebih lanjut, ya. Contohnya saja di sini kalau kita lihat trennya itu masih turun, ya, posisinya itu lagi di area resisten, ya. Jadi kalau bisa melewati ini closingnya itu kan di 2790 ya. Nah, lebih bagus kalau dia bisa melewati 2800. Artinya dia ada yang namanya area void ke area berikutnya, yaitu di 3150, 3240. Nah, kalau posisinya lagi pas-pasan di sini, artinya dia lagi di area resisten. Ya. Jadi perlu untuk kita ketahui, tetaplah beli dekat area yang namanya area support. Jadi contohnya saja, contohnya saja di sini. Ya, ketika dia sudah melewati area resisten, maka ada potensi untuk dia lanjut, ya, lanjut ke atas. Ya. Dan lebih bagus lagi kalau besok dia bisa nge-breakout 2800, ya. Maka ada potensi ke 3150 maupun ke 3240. Ya, tentunya kita analisa juga secara next-nya itu gimana. Ya, hari ini ada mulai akumulasi, ya, walaupun tidak cukup serius, ada akumulasi di bawah rata-rata. Oke, berikutnya kita lihat saham
UNTR. Nah, UNTR kalau kita analisa benar hari ini dia ada candle berwarna kuning ya, candle berwarna kuning di sini dan ada akumulasi di sini, tetapi dia posisinya lagi di sama ya seperti MDKA, posisinya lagi di resisten ya, area 20.900. Nah, kenapa di area di sini bisa dikatakan resisten? Kalau kita tarik ke belakang, ya kita bisa lihat dari Maret ya, posisi UNTR ini supportnya itu sekitaran 21.000 ya, dan beberapa kali tidak tertembus. Artinya ini support kuat. Dan di pertengahan Juni kelihatan di sini ada nge-breakdown dan di retest di sini ya, tidak sanggup untuk melewatinya. Artinya ini area yang cukup kuat ya, yang tadinya support menjadi area resisten di sini, artinya ini area yang cukup kuat ya. Dan kalau misalnya dia besok bisa menjebol 20.900, maka ada potensi ke berikutnya ya, 23.000, 24.000 ya. Nah, cukup simpel untuk pembacaannya. Oke. Saya rasa ini cukup. Berikutnya kita lihat ada saham apa lagi. Jadi tunggu breakout aja lebih bagus ya. Ada MNCN. Nah, MNCN ini kalau saya tambahkan manual di sini ada area-area support ya, karena 2 kali tidak tertembus ya. Walaupun belum digambarkan di board, saya tambahkan aja secara manual ya, karena 2 kali tidak menembus ya, dan hari ini mulai naik kembali ya. Ini posisinya di tengah, ada akumulasi, bisa diperhatikan ya. Mungkin saja kalau kita lihat gerak-geriknya itu mungkin saja dia tidak langsung jalan, bisa saja dia konsolidasi atau saja dia bisa langsung jalan. Jadi teman-teman kalau udah pakai X-Pro-nya SND jangan langsung HK ya, kita perlu perhatikan juga posisinya itu lagi di support atau enggak. Ya, ini posisinya kan di tengah-tengah ya, antara area yang di atas kemudian area yang di bawah. Ya, lebih bagus kalau dia ada koreksi area-area 800, 830 ya, itu kalau selama masih ini kombinasi ya, masih di atas yang namanya gift line itu masih bisa dilakukan pembelian. Ya, batasi resiko jika menjebol area yang di bawah ya, dengan target di atas ini dan di atas sini. Ya, kira-kira begitu untuk pembacaan chartnya supply and demand. Wah, ini pada langsung request ya, SND ya, langsung dipraktekkan biar pada paham. Bu Vita. Oke, kalau kita lihat BBK sudah, supply and demand sudah, SR Mahadewa Hakaki. Jadi Zoom hari ini selesai ya. Sudah mencakup 1 2 3 4 5 chart langsung kita beresin ya. Udah selesai. Mungkin keren, Beb. Cepet juga ya. Ayo, sesi tanya jawab, guys. Ya, Yuk, Beb ya. kita masuk ke sesi tanya jawab atau kita bahas-bahas chart ya. Jadi bisa kombinasikan BBK, SR ataukah cocoknya ke Mahadewa atau Hakaki ya. Bisa seperti itu ya, Cijani. Mungkin emiten yang satu itu nggak cocok dengan SND ya, cocoknya dengan Mahadewa, bisa seperti itu. Ya, sama tadi kan BBK list banyak banget tuh. Yoi, Biji bener. buneng, cara
Kalau Pak Franky kan tadi shortnya pakai pentil gitu kan. Coba Yoi. kita lihat pakai yang SR, SND, bisa Nah, juga boleh. tuh untuk milih. Kalau Boleh, keburu boleh. tapi jam perang 10 menit doang. Tadi berapa banyak ya bayinya ya? Selusin ada kayaknya. Coba kita lihat ya, yang fresh hari ini apa sih? Wah, buy-nya lumayan ya. Buy-nya itu ada 21 emiten ya, over nih. Super bullish ini namanya. Ini saya tandai hijau. Ini yang hold semalam masih bertahan di kuning. Dan yang jual hari ini memang Sen dan Friend ya. Walaupun dijual ya udah jangan baper, udah digantikan kan dengan 21 emiten. Jadi ya udahlah, ya Sen-nya take profit, oke, nggak masalah. Friend-nya juga langsung dikasih yang fresh. Nah, teman-teman mungkin merasakan saya diminta belinya kalau yang Moli 1 ya. Saya diminta belinya itu cuma 18 emiten, sedangkan ini munculnya lebih dari yang freshnya itu lebih dari 20 ya, artinya ada saham yang bakal kemungkinan tidak dibeli. Ya, ini teman-teman bisa sortir manual juga dengan melihat chart ya. Tentunya bagi yang mode hybrid ya, kalau mode 1 murni ya udah ya acak aja belinya ya, karena masing-masingnya ini punya potensi yang sama ya untuk menjadi saham yang 10 bagger. Nah, kalau yang pengen mengukur secara risk and reward, teman-teman bisa memakai cara-cara yang seperti saya sebutkan tadi, bisa melihat chart atau melihat support dan resistennya itu di mana. Ya, contohnya saja kita coba analisa satu persatu ya. Kalau tadi AALI sudah, ya AALI tadi di area resisten ya. Nah, coba kita lihat ASI. Tadi AALI. Oh, AALI di tengah-tengah ya. AALI di tengah-tengah antara support dan resisten ya. Berikutnya kita lihat tadi ASI ya. Oke, ASI. Nah, kalau kita lihat ini resistennya itu di mana? Kalau ini saya tambahkan manual, ini kan sebenarnya di bawah ini kasat mata ada area yang menahan ya penurunan harga di sini. Ya, saya tambahkan aja. Dan kalau kita lihat ini pergerakannya bisa dibilang sideways ya. Sideways di sini. Ya. Nah, teman-teman kan tinggal melihat ya area resistennya itu di mana. Kalau dia jebol baru bagus ya. Seperti ini kan udah tahu dia sideways, harganya nggak gitu bergerak ya. Jadi bisa ya tergantung strategi masing-masing ya, bisa di skip dulu atau cari yang lebih menarik ya, karena ini dekat resistennya bukan dekat di support. Kalau melihat yang lain ya, dan candlenya ini juga masih merah ya. Artinya secara short term-nya itu masih downtrend ya, downtrend. Atau pakai MHDW. Lihat juga ya supportnya itu di mana. Nah, tuh banyak resisten ya, kelihatan ini resisten kuat ya, resisten kuat ya, walaupun ada smart money ini masih banyak halangan ya, semoga aja bisa jebol atau dia bisa bermain di atas 5.000 maka lebih bagus lagi ya, secara ininya lebih bagus. Oke, kita lihat pertanyaan dulu ya. SND yang tebal dan tipis. Oke, kayak LPPF merah merona banget. Oke, kita lihat.
Jadi kalau kita lihat LPPF, di sini kenapa dia tebal banget? Karena dia mengambil shadow yang di sini ya sebagai area untuk ini kan seperti area distribusi ya. Jadi disebut sebagai area resisten juga ya untuk LPPF. Jadi ini kayak ada shadow di bawah dan dia tarik ke kanan, makanya ini jadi tipis ya. Jadi sebenarnya nggak gitu masalah untuk tebel tipisnya ya. Jadi anggap aja support dan resisten. Tentunya yang kuatnya itu tentunya di area atasnya ya 23 20. Ya karena di sini pas terjadi rejection ya di sini ya rejection ke bawah. Sama juga nantinya di sini dia pakai shadow yang di sini sebagai area untuk supply-nya ya, area supply. Dan kalau dilihat LPPS sebenarnya masih bagus ya, candle-nya masih hijau, walaupun pas-pasan di atas gift line ada akumulasi, masih bisa untuk di hold dengan resisten di sini, kemudian di sini. Ya, cukup simpel. Oke, tadi ASI masih merah. Pertanyaan lain, coba kita lihat. Sektor koal tadi udah mulai bergerak sih, tinggal dianalisa aja. Biasanya ITMG, Indi, ya, ada PTBA itu sektor apa juga kan koal juga itu mulai masuk, artinya udah mulai bergeliat ya Om Roy. Dari pentil ke MHDW cocok enggak? Kalau saya bilang pakai satu chart itu kalau udah pentil ya udah pentil aja. Ya, karena di pentil juga sudah ada untuk support dan resistennya biasanya. Ya, contohnya pentil AALI ya. Di sini sudah dibantu untuk support dan resistennya yang berwarna orange ya. Secara short term-nya udah dibantu. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi untuk mengeceknya. Terus di sini juga udah kelihatan ini area untuk resistennya ya di 9.000. Ya, area di sini, kemudian area high-nya ini, swing high-nya di sini. Jadi sebenarnya udah cukup lengkap ya. Kalau mau dipadukan lagi boleh, asal jangan jadi pusing aja gitu. Bu Nelly. Bedanya chart SR dengan SND. Jadi SR itu chart support resistance secara horizontal, Pak Pak Stefanus. Ya. Nah, ini contoh yang tadi, kalau ini pakai SR, kelihatan SR AALI, ini cuma berupa garis-garis yang memberitahukan kita resistennya itu di mana. Ya, yang merah itu resisten, yang hijau itu support ya. Yang menahan harga ya, yang di atas itu menghadang pergerakan harga. Ya, kira-kira begitu, Pak. Kalau supply and demand itu dalam bentuk area. Ya, area supply and demand. Ya, contohnya saja ini. Ini dalam bentuk area, tapi fungsinya juga sama sebagai support dan sebagai resisten juga ya. Ini seperti ini support yang di bawah support. Walaupun berbeda warnanya, posisinya lagi di bawah itu tetap jadi support. Ya, kenapa merah? Karena ini kemarinnya itu resisten yang dijebol dan dia belum berganti warna ya. Makanya dia tetap merah dulu. Jadi kalau SR itu angkanya udah pasti satu titik, kalau di SND berupa area. Ya, kira-kira begitu Pak Stefanus. Ya, oke, kita lanjut bahas yang fresh. Yang fresh itu tadi ASI. ASI udah, kita lihat BBKP ya. Misalnya kita pakai SND BBKP.
tuh dia udah kemarin sempat kuning di sini ya. Mungkin kuningnya itu sebelum naik tinggi begini di area-area sini juga sudah kuning ya. Di sini sudah kuning, ini waktu di sini udah kuning ya. Nah, ini mulai kuning sebenarnya dari tengah-tengah sebelum dia arah itu sebenarnya udah bisa masuk ya. Karena ini kan ceritanya mode 2, nggak usah nunggu jam perang ya. Jadi jam-jam 11, waktu dia bergeraknya di tengah-tengah, ini sudah boleh masuk ya. Nah, ini dapatlah ya. Tinggal teman-teman atur aja sizing-nya ya. Size-nya itu kalau misalnya naiknya itu udah banyak ya, size-nya itu dikurangin. Ya, kalau deket-deket support ya bolehlah lebih banyak, misalnya belinya itu boleh 40% di bawah. Kalau udah naik ya boleh dulu 20% dulu ya. Jadi tinggal atur aja untuk size-nya. Nah, untuk BBKP kelihatan di sini kalau saya tambahin ini belum bisa naik lagi di atas 650, artinya dia lagi konsolidasi ya. Dan kalau kita lihat ini candle-nya itu berwarna apa? Berwarna merah ya. Karena dari hijau jadi putih kemudian jadi merah ya. Yang mau take profit sebagian sebenarnya boleh. Ya, di sini boleh karena sudah berwarna merah ya, seperti itu. Nah, kalau ini supportnya terlalu jauh, kita bisa lihat dong dengan misalnya pakai chart yang lain ya. RBBKP. Nah, kalau yang tadi di BBK mode 1 mungkin disuruh buy ya. Kan ceritanya kalau mode 1 ya, kalau disuruh buy ya buy ya. Kalau misalnya kita lihat, oh lagi di SND-nya merah, boleh di skip, ya boleh, kita tinggal cari yang lain ya. Kan ada banyak, ceritanya kan kita ada 18 peluru ya, kalau kan nggak mungkin beli semua ya, yang kayak begini bisa di skip ya, tinggal cari lagi yang lain. Nah, kayak di SR beda lagi ya, pembacaannya supportnya itu di 590, kemudian resisten 625 ya. Jadi kalau lewat 625 maka bagus ya. Tapi kalau kita lihat di bawah sini ini hitungannya distribusi ya, turun ke bawah. Ya, lebih banyak buangan. Jadi teman-teman sebenarnya nggak usah pusing kalau kita mau pakai SR ya udah SR aja ya. Daripada kebanyakan nanti pada pusing sendiri karena beda chartnya itu akan beda untuk pembacaannya. Om Are bertanya ya, posisi closing-nya itu di tengah antara support dan resisten. Biasanya saya kalau memang pengen belinya itu cicil. Belinya itu setengah. Nggak full power. Ya. Belinya itu misalnya cuma 30%. Misalnya dia nah, misalnya dia sebelum naik yang di sini ya posisinya masih di sini, mungkin saya belinya cuma 30% dulu. Ya nggak tahu, mana tahu besoknya dia ada koreksi, saya bisa nambah. Ternyata dia naik terus ya, naik terus ya udah saya tetap ini aja, tetap 30% aja ya sampai dia selesai. Ya sampai dia misalnya nge-breakdown di sini ya udah 30%-nya aja. Nah, ini ceritanya mode 2 ya, kalau bukan mode 1 ya. Nah, kalau posisinya deket-deket support di sini mungkin saya bisa mungkin di sini. Kalau secara teknikal ini kan area untuk supportnya ya. Kalau posisinya di candle yang di sini ya mungkin saya bisa belinya lebih banyak ya, bukan 30, mungkin bisa 40. Ya, 40% ya. Udah naik saya tambahin 30 ya. Ya, naik lagi baru tambah lagi, atau misalnya nanti dia ada swing low ya, di sini ada swing low kemudian baru mantul saya bisa masukin lagi. Jika ingin swing low swing yang cukup panjang ya, kalau gaya-gaya kayak BBKP ini ya udah asal cuan aja, saya biasanya kabur ya. Jadi emiten-emiten itu juga perlu diperhatikan behavior-nya itu seperti apa. Satu lagi tipsnya itu kita mesti perhatikan juga sebenarnya composite itu penting ya.
selain chart kita mesti lihat juga analisanya itu composite biasanya. Ya, kalau kemarin waktu lagi begini, lagi turun-turunnya, kita analisa saham apa aja biasanya supportnya itu sering dijebol. Jadi beda cerita kalau misalnya posisi sekarang, ya ini kan arahnya ini kan nanjak ya, setuju ya, sama-sama nanjak ya. Jadi mostly itu saham-saham yang kita beli itu ada potensi untuk bullish ya, bullishnya itu lebih kenceng dibanding ketika kita lagi tradingnya itu di IHSG yang arahnya turun. Ya, ini beda ya, arahnya turun dan arahnya naik. Dan ini ceritanya posisi kita lagi naik ya, ini masih belum ada tanda-tanda untuk turun, kecuali nanti dia nge-breakdown. Nah, dari teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyakan, misalnya untuk saham, atau ada yang nyangkut, atau gimana? Kalau enggak, kita bahas untuk yang ini, ya BBNI, ya, yang fresh. Oke, BBNI secara BBK kita lihat. Di sini kalau saya garis manual ini kena resistennya ya. Ini udah pasti kena resisten. Tapi kalau kita lihat di sini ini short term-nya itu udah mulai nanjak ya, mulai nanjak naik ya, mulai bermain di give line 5075, give line-nya berwarna kuning, artinya cukup oke. Structure-nya itu juga cukup bagus ya, naik turun ya, walaupun ini belum buat swing high. Dan bisa dibilang di sini area untuk biasanya area supply-nya ya, kelihatan di sini ya. Nanti kita lihat juga untuk SND-nya ya, karena sudah terbiasa, saya udah kenal ya, di sini dan di sini ya, ada rejection. Jadi kalau bisa tembus area 5.000 berapa nih, 53 ke atas, maka lebih bagus lagi. Ya, di sini sudah up untuk akumulasinya ya, ini udah cukup banyak ya akumulasinya. Coba kita lihat supply and demand-nya. Jadi sama ya, kalau kita panjangin ke belakang itu ya seperti area yang saya garis tadi, 5250 ke atas lebih bagus lagi untuk BBNI. Ya, karena dia membentuk new high ya dengan target 5750 dan 6400 untuk jangka menengahnya. Ya. Berita bagusnya dia sudah bermain di candle berwarna hijau ya, seperti ini. Ya, maka potensi untuk lanjutnya memang lebih bagus ya. Yang belum punya barang mungkin bisa nunggu breakout ya, yang mode 2, atau yang agresif mungkin bisa beli dulu, nyicil dulu sebagian ya, sambil dia nunggu dia nge-breakout 5250 ya. Nah, ini kan trennya udah mulai nanjak ke atas ya, seperti ini. Ya, jika dia nge-breakdown garis yang warna merah ini, maka bisa out ya. Kenapa kita bisa tahu garis warna merah? Coba kita lihat untuk Mahadewanya. Nah, sudah dibantu juga ya. Di sini kelihatan ya yang garis hijau nih ya. Garis hijau yang di sini. Nah, kalau dia nggak nge-breakdown 4860 di sini, ya 4860 artinya masih bagus ya. Di atas 4750 sampai 4860 itu sebenarnya masih bagus ya. Kalau dia nggak nge-breakdown low-nya ini ya, swing low yang di sini. Ya akan lebih bagus kalau dia nge-breakout ini ya 51 50 52 50 ke atas ya. Targetnya 5.500, 5.000 hampir 6.000 ya secara Mahadewa. Jadi teman-teman mesti catat ya ketika kita dapat kita pakai chart Mahadewa ya, kita mesti tulis di catatan kecil kita ya.
kita beli BBNI dengan support resistance berapa, kemudian pakai chartnya itu apa. Ya, jadi nanti tinggal tracking balik pakai chartnya tersebut. Jangan nanti belinya pakai Mahadewa, ya nanti jualnya pakai Pentil atau pakai yang lain atau pakai BBK mode 1. Ya, itu yang penting. Ya. Jadi usahakan pakai tools yang sama untuk entry dan tools yang sama juga untuk exit. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. BBNI udah, kita lihat BMRI. Ini cukup banyak untuk bank-bank besar ya. BMRI. Nah, ini candlenya udah hijau, akumulasinya cukup oke ya, secara BBK-nya oke. Secara Mahadewanya itu banyak rintangan ya, 6.100 ya. Kalau ribet mungkin bisa lihat SR aja. Aduh, SR BMRI. Nah, kelihatan di sini konsolidasinya di sini ya. Kalau bisa lewat 6.100 maka tujuannya 6350 ya. Ini posisinya di tengah ya. Yang bagus tuh kemarin dekat-dekat support ya, area-area sini. Ya. Ini konsolidasi, lebih bagus breakout. Mandiri. Tentunya kalau udah masuk BBK ada potensi dong besoknya untuk lanjut ya. BTPS gimana? BBK, BTPS. Nah, ini next-nya merah, mungkin dia buy bid off ya biasanya. Ini trennya, teman-teman mesti bisa juga untuk melihat trennya. Trennya ini agak down ya, ini hati-hati. Biasanya kalau saham yang down seperti ini, ya kenaikannya itu nggak akan signifikan ya. Lebih lebih pendek untuk naiknya, ya. Lebih banyak dia turunnya ya, lebih panjang dia turunnya, hati-hati ya. Ini seperti kena resisten cukup kuat ya. Nah kayak begini ini yang masuk BBK boleh di skip ya. Mending saya cari-cari saham yang agak sideways gitu ya, atau dia nantinya bisa nge-breakout 2.500 ke atas baru saya lihat lagi. Kalau dibilang cuan paling maksimal, saya kombinasikan semuanya. Jadi semua tools itu tools yang benar-benar bisa dipakai. Ya, bukan hanya satu tools aja ya. Saya biasanya juga pakai BBK doang atau DML doang, nggak terpaku dengan satu chart ya. Tergantung fungsi kita melihat chart itu mau lihat apanya ya. Kalau mau lihat support resistance bisa pakai Mahadewa, support resistance ya. Kalau mau lihat area bisa pakai supply and demand ya. Jadi nggak ada patokan dari tools yang segitu banyak mana yang paling oke, ya sama aja sih sebenarnya. Intinya kita tetap belinya itu dekat-dekat support ya. Jadi resikonya itu untuk mode 2-nya itu terbatas ya. Cut loss-nya itu kalau ruginya itu nggak banyak. BTPS oke, BNGA. Coba pakai SR. Nah, BNGA ini cukup menarik ya. Yang kemarin ini fasenya ini down. Ini kalau kita lihat udah mulai up ya, udah mulai up. Posisinya itu lagi di support ya, lagi di support sini. Artinya dia cukup bagus untuk bisa dibeli.
Ya, ini posisinya lagi up, kemudian di sini ada akumulasi. Ini saya belum ada juga, mungkin bisa dilihat untuk besok ya. Targetnya itu coba kita lihat untuk targetnya di SR. Targetnya itu terdekatnya di 10.20, kemudian 10.75. Ya, di atas itu nanti kita lihat lagi. Atau teman-teman bisa pakai SND, BNGA. Nah, tuh candle-nya kuning, ya area 990, kalau lewat mungkin dia akan mencoba area di sini dan di sini ya. Jadi bisa pakai SND. Cut loss-nya itu pakai aja misalnya swing low-nya yang di sini. Ya, low candle kemarin itu dijadikan sebagai angka stop loss-nya. Ya, kalau dia lanjut maka oke, targetnya di sini dan di sini. Nah, yang kayak gini bolehlah dibeli ya, mode 1 sambil belajar analisa saham, sambil aplikasikan mode 1, posisi lagi di support ya boleh beli ya. Ko Santo nanya dikit dong. Boleh? Tadi saya sambil nyetir nggak ngeliat jelas. Itu yang tadi chart yang sebelumnya SND-nya kan di bagian bawah spektrumnya ada kuning sama hijau. Itu menandakan apa ya? Saya lupa itu. Oke, saya ulangi bentar. Thank you. Nanti teman-teman juga bisa view ulang di videonya Koko ya. Jadi kalau yang bawah itu ya ini seperti spektrum yang umum ada di DML atau BBK yang di bawah. Kelihatan kalau dia ada akumulasi seperti ini biru, maka dia berubah warna dari merah ke hijau, ke kuning. Ya, ada distribusi jadi kuning, kemudian ada akumulasi kembali menjadi hijau. Nah, kalau yang di atas ini, kalau nggak salah ini panel keramaian ya, melihat keramaian yang ada. Ya, biasanya juga nggak dipakai atau kemarin Koko ini masih lupa untuk dihapus ya. Jadi kombinasi yang bagus itu keduanya hijau. Mau tunggu keduanya hijau tuh lebih bagus. Ya, tapi kalau mau pakai yang satu aja yang di bawahnya saja nggak masalah. Ya, seperti itu Om Frankie. Berarti pasarnya mulai rame, terus ini smart money-nya udah masuk ya? Iya. Okay. Ya, tapi tetap saja analisa itu tetap ini ya panel harga yang di mana-mana di teknikal manapun ya mau di forex di mana tetap analisa dulu yang namanya pergerakan harga atau price. Ya, kedua barusan indikator atau osilatornya itu seperti misalnya NEX atau volume atau MACD, RSI dan lain sebagainya. Ya, biasanya tetap price action-nya dulu ya kayak gini shooting kita udah tahu ini tekanan jual tinggi ya potensi untuk turun dan bener aja 3 hari dibawa turun ya seperti itu. Nah kayak gini kita lihat lagi di sini dia turun kemudian dia buat kayak pattern apa nih kalau bisa dibilang ini morning star ya. Jadi pola-pola seperti ini sebenarnya nggak usah terlalu dihafal ya, cuma kita perlu tahu aja oh dia sempat turun ya di sini sempat turun kemudian ini masih turun hari ini kayaknya kan kelihatan ya close-nya itu di atas artinya dia berbalik arah ya berbalik arah gitu kan jadi udah tahu gitu kita cuman perlu bereaksi ya kalau udah mantul ya udah kalau posisi di support ya udah sikat aja yang lagi di support ya bisa pakai show DML ulti ya tuh teman-teman bisa lihat baru breakout ya baru breakout ya yang keterangannya kosong jangan lihat yang breakdown ya lihat yang kosong kemudian lihat yang satu kemudian lihat yang on support nggak valid oke kita request aja waktu pakai DML ulti itu kapan ya kok yang paling baiknya untuk show-nya? Biasanya kalau mau spekulasi bisa di jam 11 ya atau mendekati jam perang sama seperti mode 1 juga.
Oh, kayak Jarang MGDI sih. juga ya. Karena selalu aja kalau kita tradingnya daily, ya dekat tutupan itu tetap menarik ya, karena secara volume itu udah terbentuk sempurna. Untuk berubah itu udah sangat-sangat sulit ya, kecuali memang market maker-nya memang mau buat turun gitu. Nah, biasanya ini ada rimak kosong, ada 1, 2, 3, 4. Kalau 3 itu biasanya kan ada on support. Nah, itu bisa. Atau lagi breakout alert. Ya, ini tinggal ngecek lagi ke chart-nya gitu. Nah, coba kita lihat main sama Adro misalnya. Ini udah lari ke ini sih, ke DML ya. Kita kombinasi aja ya. Memang perlu untuk dicek secara manual juga ya. Nah, ini posisinya bukan di area support ya. Area supportnya itu area bawah di sini ya. Nah, di sini udah deket resisten ya di sini, Bu Nelly. Memang perlu dicek secara ini juga manual. Nah, ini MA200-nya bisa dijadikan support ya. Ini kalau ininya bisa dihilangkan ya, karena ini memotong candle, ini dihilangkan, artinya resistnya itu di sini, kemudian di sini. Jadi kita mesti tahu juga mana garis-garis yang nggak perlu ya. Misalnya ini memotong candle, ya kita bisa coret, ya coret. Artinya yang valid itu sebenarnya yang di sini, ya yang di sini. Ya dia turun ke sini, yang artinya resistnya di sini. Kemudian ini menghubungkan dua high ke high, resistnya di sini, ya seperti itu Bu Nelly. Oh sorry Bu Nani yang tanya. Bu Nani yang tanya tadi ya. Masih ada waktu, kita bahas Doid era Excel. Kita cepat aja ya. Oke, motong candle maksudnya gimana? Jadi gini. Jadi di analisa teknikal itu ya misalnya main ya. Kalau di TA klasik biasanya kita tarik garis itu biasanya dari nah, pakai cat ini aja deh misalnya. Biasanya kita tarik dari high ke high ya. Kita tariknya begini. Jadi jangan biasakan tariknya itu begini. Misalnya dari high-nya itu motong ya. Memotong candle itu berarti ini candle-nya itu bodinya itu terpotong seperti ini. Dan ini cara penarikan garis yang salah ya. Nah, yang benar itu dari titik high yang di sini ya ke titik high yang di sini. Ya, dan di atasnya itu kopongan. Ya, nggak ada candle-nya, bukan memotong candle, istilahnya begitu ya. Ini high ke high. Ya, kalau mau cari support itu biasanya kita tariknya itu dari low ke low ya, misalnya dari low sini ke low sini ya. Jadi ini area supportnya ya, kira-kira begitu. Nah, kalau mau ditambahkan mungkin ini area ya, area short term-nya ini ya. Sebelum kejadian candle yang hari ini sebelumnya ada resist ya. Dan hari ini dia nge-break out garis yang di sini ya, kira-kira beginilah ya garisannya. Dan kalau misalnya sudah nge-break out, biasanya garis yang ini saya hilangkan karena sudah gak valid ya, karena sudah ter-break out ke atas ya, ganti lagi ya, ganti lagi ini jadi supportnya, cari lagi resistnya itu di mana ya, seperti itu. Nah ini kan caranya manual ya, makanya kenapa kita dibantu oleh bot ya, misalnya ini area-area untuk resistnya ya, resist pertamanya di sini, ini resist keduanya di area sini. Ya, kelihatan di sini harga tidak menembus ya area merah ini, di sini juga kelihatan, di sini juga kelihatan ya. Harga tidak turun melebihi area yang di sini, ini juga sama, ini tertembus ya, mencari pijakan yang baru. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini juga area-area ya
yang sebelumnya area pantulan ya di sini juga cantiknya analisa itu, technical analisa itu ketika harganya itu menyentuh area yang kemarin itu ya harga dan mantul. Ya, harganya mantul. Jadi bisa kita pakai untuk istilahnya memprediksi lah ya pergerakan ke depannya seperti apa ya melalui garisan ini. Makanya kenapa kita bisa pakai bot ya. Oke, balik lagi ke bot. Kalau main kita lihat. Nah, main dari kuning, ya kuning besoknya dibawa kemana-mana dulu selama hampir 2 minggu ya, hampir 2 minggu, dan hari ini dia berhasil nge-break out. Ya, di sini kalau kita lihat ini areanya ya yang tadi ya bisa nge-break out. Target pertamanya 810 ya, cut loss-nya itu mungkin bisa pakai give line ya 738 ke bawah. Lanjut, Cimona, selamat malam. Bu Nani, mudah-mudahan bisa dipahami ya, kalau garis trendline itu tidak boleh memotong yang namanya candle. Kalau sudah terpotong artinya sudah tidak valid secara garisannya. Oke, kita lanjut. Era ya, era Doid. Oke, kita lihat era SND Doid. Era candlenya masih merah, area resisten, ya boleh di skip. Ya, Doid oke, ya lagi di mantul di support 296, targetnya 342, 386. Nah, ini juga sama ya, walaupun kuning, jangan langsung sikat. Ya, kuning, tapi besoknya dibawa kemana-mana ini. Ya, dibawa kemana-mana. Bisa aja kita antrinya di low bawah sini, low di sini. Jadi harganya itu, average-nya itu bagus ya. Jadi nggak mesti kuning langsung kita sikat, nggak perlu ya. Apalagi resistennya itu di tengah-tengah, ya di posisinya itu di tengah-tengah, resistennya itu dan area supportnya ya di tengah-tengah ya. Kalau posisinya di bawah, ya udah sikat ya, testing beli ya spec buy dengan apalagi ada biru-birunya ya, ada biru-birunya kita bisa spekulasi cut loss-nya itu nanti kalau dia nge-breakdown ke bawah. Doid, Excel Indi, kita lihat. Nah, ini Excel kalau kita lihat korelasi untuk ininya turun, ini ikut turun, ini naik ya. Dan ininya ikut. Ini kalau kita lihat ini cenderungnya merah ya, CBK-nya merah, ini cenderung turun. Kebanyakan merah, ini hati-hati aja kalau dia besok nggak lanjut naik, ini bakal turun lagi ya. Potensinya ke bawah. Ya, secara ininya juga kelihatan masih sideways. Ya, pergerakannya masih sideways di sini ya, nggak di resisten juga nggak di support, jadi dia di tengah-tengah ya. Indi nge-break out hari ini ya, ini ada garisan, misalnya saya garis, dia ada nge-break out ya, targetnya itu mungkin akan mencoba area 1700-an. Coba kita lihat untuk SND-nya. Wah, yang benar saja ini, pas-pasan di area ininya ya. Kalau besok ngejebol, artinya bagus. Ya, ini contoh lain lagi ya, kuning, ya, lu HK kena resisten turun nih, lu dibawa kemana-mana nih 2 minggu, ya, nggak jalan-jalan, duit lu nih tertahan di sini nih. Ya, bisa aja kita belinya itu area-area sini, ya, area-area sini, nggak jebol, kita bisa entry lagi.
Ya, spekulasi pertama, keduanya itu kalau dia udah nge-break out give line, ketiganya itu kalau dia nge-break out area di sini. Ya, jadi 3 kali cicil. Ya, nggak usah sekali hajar-hajaran. Jadi tetap saja yang paling utama kita belinya dekat support. Ya, yang kedua itu give line, yang ketiga itu bisa jualnya di resisten. Ya, kalau mau jual boleh sebagian, sisanya itu giring, mana tahu dia lanjut ya. Seperti itu. Indi, oke. Lanjut. Sorry, Kosanto. Ya. Dengan Heru. Tadi yang ERA coba minta diulang, yang ERAA itu. Soalnya saya lihat ada apa tanda nokta yang ya itu. Nah, itu. Oh, ini pentil warna biru itu artinya akumulasinya itu ada 4 hari ke belakang ya. Kalau yang merah-merah ini tadi distribusinya 4 hari, 5 hari ke belakangnya itu merah. Oke, thank you. Ya, itu informasi untuk bandarmologinya. Ya, walaupun ini ada akumulasi tipis-tipis ya, dia nggak mau kelihatan ya, atau memang nggak serius ya. Untuk naikkan harganya itu kurang serius ya. Ini. Kalau ini kan kelihatan ya, nge-spike ya. Pergerakan harganya juga naik ya. Oke. Lanjut ke LSIP. LSIP tadi udah ya. Nah, LSIP tadi naiknya itu barengan sama yang namanya AALI ya. Kalau kita tarik ini downtrend lainnya itu memang belum jebol ya. Kalau kita tarik garis lagi, nah secara short term-nya itu yang udah jebol. Ini teman-teman nggak usah tarikin manual ya, bisa aja teman-teman pakai Mahadewa yang tadi ya. Kalau memang susah nariknya, pakai Mahadewa aja. Nah, di sini kelihatan ya, yang garis titik-titik ini di 12.20 ya untuk resistennya. Dia barusan nge-break out yang area-area di sini ya, jadi hijau dia ya. Nah, berita bagusnya di sini dia sempat ini kelihatan. Nah, di sini garisnya ini udah di break out ya. Yang warna hijau ini sudah nge-break ya, resistennya itu di 12.20, 12.75 ya. Tapi di sini kelihatan secara smart money-nya. Secara candle-nya oke ya. SND, LSIP, SIP masih oke. Lanjut, semoga ditopang oleh harganya CPO ya yang lanjut all time high terus tuh, lagi nanjak-nanjaknya. Tadi apalagi MNCN. MNCN downtrend ya nih ya, kelihatan downtrend nih. Downtrend, pergerakannya mulai sideways, ya artinya penurunannya udah terbatas dan hari ini ada mulai akumulasi, ini mulai naik ya, mulai naik ke atas. Bisa diperhatikan kalau besok dia ada nge-break out. Ya, kalau kita lihat pakai SND, nah, MNCN tadi udah dibahas ya. Ini area supportnya kuning ya. Mungkin aja dia lanjut area di sini dan di sini untuk resistennya. Jadi pilih aja chart yang mana yang teman-teman gampang untuk pahami. Kalau di sini resisten terdekatnya 875, 905, 915 ya. Ini lumayan ya. Kenapa begitu? Karena ini area yang beberapa kali di retest ya. Ini sekali, 2 kali, 3 kali, dan benar-benar jebol. Jadi bisa jadi area kuatnya itu di 900-an gitu.
Lanjut Om Frankie. Ini juga udah 902. Kita siapin aja yang ada di sini ya. MAPI udah MAPI Pegas PTBA. MAPI banyak jarumnya nih ya, hati-hati. Ini kalau kita lihat down channel-nya belum terbreak ya kalau di sini. Kalau kita lihat pakai chart yang lain gimana? MAPI. Nah, ini yang tadi ditanyain sama Bu Nani, on support ya, ini lagi on support. Hijau, 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 artinya 700 sebagai area untuk supportnya. Ya. Ini supportnya tertembus, ya. Ini lagi on support. Kalau dia balik lagi ke bawah, nggak jadi dong. Bisa cut loss-nya itu pakai 650, 655 itu sebagai area untuk pembatasan resiko ya. Target pertamanya itu di sini 800, kemudian nanti mungkin di sini 850. Akan sama mungkin hasilnya di sini. Ya, akan sama ya, 700.05 ya. Besok kalau lanjut ke 770, 800 ya. Sama ya tadi ya, 800 di sini. Ya, di sini area ya, yang kemarin support jadi resisten dan hari ini sudah menjebol ke atas. Ya, MAPI oke. Pegas PTBA P1. Nah, ciri-ciri kayak Pegas ini mungkin bisa dihindari ya. Ini turun, turun, turun terus ya. Turun, turun terus, ininya juga turun. Kalau masuk BBK ya udah boleh di skip. Nah, kira-kira begitu. PTBA, nah ini nanjak ya. Kayak gini nanjak ya. Kelihatan trennya mulai nanjak walaupun kemarin turun, ini mulai nanjak. Ya, yang mode 1 bisa pilih-pilih ya, udah bisa bantu ya, dipilih-pilih sama botnya. Akumulasi bagus, ada nge-breakout juga PTBA oke. P1 juga bagus nih ya, P1 juga bagus, udah nge-breakout juga ini. Ini kelihatan ya, udah nge-breakout juga. Ya, udah mulai nanjak ya, udah mulai nanjak. Di sini nanjak, banyak akumulasi, oke. SR-nya gimana? Nah, menembus area resisten menjadi support, ya. Berikutnya akan mencoba ke 484. Kalau Mahadewanya gimana? Sama ya, 484 area resistennya, supportnya 468, 460. Ya, lewat itu mungkin akan ke 540 ya, target berikutnya. SIM, Semen, Telkom. Usahakan kalau kita analisa saham itu jangan prediksi ya, kita antisipasi aja. Kalau dia naik lagi gimana, kalau dia turun lagi itu gimana.
Smart money masuk ya. Kalau smart money-nya masuk itu biasanya resisten tebal itu akan menjadi resisten yang mudah ditembus ya. Banyak duit ditimpukin pasti jebol itu kacanya. Ya, istilahnya kaca tipis dan kaca tebal, istilahnya Koasun ya. Kalau smart money udah masuk, resisten-resisten itu akan menjadi kaca yang tipis. Sama juga dengan yang namanya support. Jadi kalau misalnya banyak distribusi, banyak yang hajar kiri, tekanan jualnya tinggi, maka support yang tebal itu akan jebol juga. Ya. Oke, SIM ini kecil ya value-nya, ini hati-hati kalau masuknya itu diperhatikan aja. Ini udah sideway ya, posisinya 408 support terdekat atau bisa pakai low yang di sini. Ya, di sini nggak kelihatan, mungkin pakai SR baru kelihatan ya, SR-nya di berapa. Targetnya 486 ya, ini ada key levelnya di sini. 486 dan 595. Lebih bagus lagi kalau dia bisa bermain di atas 486 ya. Artinya dia sudah mulai nanjak, kemudian bermain di sini. Nah, nanti 486 ini bisa jadi area untuk stop loss-nya atau cut loss-nya ya. Kalau sekarang takutnya dia akan bergeraknya itu sideway. Karena di sini secara akumulasinya itu juga belum serius. Ya, tidak seperti AALI maupun LSIP yang tadi. Ya, di sektor yang sama. Nah, kalau semen semen ini kemarin down ya, sempat kuning dan ini candle-nya udah hijau cukup bagus. Ya, area untuk supportnya itu mungkin bisa pakai, kalau ini terlalu jauh bisa pakai area ini 8.000 dengan targetnya itu 9.100 ya, 9.100 kemudian 9.750 untuk targetnya. Kalau jangka menengahnya mungkin dia akan mencoba ya di sini 9.500 ya. Jadi kalau dia dekat support mungkin bisa nyicil beli, kalau dia menembus bisa nyicil beli. Kalau di tengah-tengah tergantung ya mau dibeli atau enggak, bisa diputuskan sendiri atau belinya nyicil dulu juga boleh. Tapi kalau dilihat di sini akumulasinya cukup serius ya, udah 4-5 hari ke belakang. Semen, Telkom cantik ya, kemarin kuning, uji supportnya di sini, mungkin aja bisa dapat barang di 3130 dan jalan ya, akhirnya jalan ke atas ya. Ini posisinya udah di tengah antara support dan resisten. Ya, kalau misalnya mau beli, atur aja size-nya, targetnya itu di 3.500-an karena di sini areanya cukup ini sideway-nya cukup panjang nih. Kelihatan dari awal tahun itu sideway-nya begini-begini aja ya, belinya di sini, jualnya di sini ya. Telkom. Telkom udah, UNTR tadi kayaknya udah deh. Ya, UNTR tadi udah ya. Pas-pasan kena di area resistennya supply and demand ya. Kalau jebol ke atas maka bagus. Kalau dia pullback ya udah ya, boleh di skip dulu. Ya, secara chart SND. Ya, mungkin itu aja untuk pembahasan saham-saham yang masuk ke Fresh BBK. Kita lihat pertanyaan. Hoki ya, terakhir hoki, kita lihat. Hoki duitnya udah gede, biasanya kecil ya. Di sini kalau kita lihat trennya mulai terbentuk naik. Di sini udah mulai nanjak ya. Kemarin sempat ini down ya, ini down. Dan ada perubahan tren ya di sini mulai nanjak naik, kemudian ada akumulasi cukup bagus sih untuk hoki. Selama di atas gift line itu masih bagus ya.
kalaupun nantinya dia mencoba di 200 itu saya rasa masih oke ya kalau bisa stop loss-nya itu 196 kalau nggak salah. Oke. Barang. Apa dan? Hoki, SND hoki. Nah, ini balik lagi ke support ya, artinya dia bisa tes beli ya, tes beli stop loss-nya itu di 196 ya, ini bisa nyicil, trennya itu masih mulai nanjak, ada akumulasi. Ini juga sama, 200 artinya beberapa tick di bawah 200 bisa pakai 194, 196 sebagai angka stop loss-nya. Jadi selama dia masih trennya masih oke, harusnya masih oke sih. Ya, 200 sama ya, hampir sama semua. Low candle ini bisa dijadikan untuk stop loss-nya. Kalau kita lihat manualnya itu di low-nya itu di sini. Ya, 192 kalau kita pakai ya 192, 190 bisa untuk stop loss-nya ya. Targetnya itu 2226. Ya, ini mulai nanjak nih. Kemarin ada perhatikan juga nih. Nah, ini udah nge-breakout, ini ada throwback dan retest ya. Stop loss-nya itu di 190. Ya, bisa. Ini area-area untuk pembeliannya. Kalau pakai area mungkin akan menjadi seperti ini. Ya, belinya di sini, targetnya di sini. Ya, kira-kira ya. Kira-kira beginilah ya, kalau saya loss ya di bawah 192 saya akan cut loss, kalau dia naik ya di 226 saya akan take profit. Ya, SL-nya 180 kejauhan, 192 aja deh. Artinya dia kalau 202 berapa tick ya itu ya? 5-6 tick oke lah ya. Oke, saya rasa hari ini cukup ya untuk Zoom BBK, HKK, kemudian SR Mahadewa, tambahannya supply and demand. Iya, semoga kita ada ini ya. Nanti kita adakan untuk khusus trading view ya, yang dasar-dasar aja ya, garisan dasarnya aja. Ya, thank you semuanya yang udah hadir di Zoom kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di Zoom berikutnya. Ya, thank you semuanya. Salam cuantastik ya. Ya, thank you. Thank you Om Heru. Terima kasih, thank you. Thank you Om Rudi. Ya. Thank you. Bye-bye.